Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya bersama Rani Yunika Sari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berkreasi dan menginspirasi melalui iklan, slogan, atau poster. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kalian setelah mempelajari materi ini yaitu yang pertama, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kalian juga mampu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster, baik secara lisan maupun tulis. Kita lanjut. Coba perhatikan ketiga gambar berikut. Gambar yang pertama ada Sprite, nyatanya nyegerin. Gambar kedua, mari selamatkan bumi kita. Jagalah lingkungan. Kemudian gambar yang ketiga, jangan sentuh narkoba. Nah, dari ketiga gambar berikut, mungkin kalian pernah melihat atau pernah mendengar kata-kata seperti itu. Mungkin kalian pernah melihat iklan di media massa maupun media elektronik, atau mungkin ketika kalian pergi ke suatu tempat, misal kalian pergi ke swalayan atau kalian pergi ke pasar tradisional. Kemudian ada seseorang yang menawarkan barang kepada kalian. Bagaimana cara orang itu menawarkan barang kepada kalian? Nah, itu yang akan kita bahas pada materi sekarang. Oke, kalian sudah memperhatikan ketiga gambar berikut? Kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, setelah kalian memperhatikan ketiga gambar tersebut, menurut kalian apa perbedaan atau persamaan dari ketiga gambar berikut? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Apa tujuan iklan, slogan, atau poster dibuat? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara membuat iklan, slogan, atau poster? Nah, lanjut ke pembelajaran pertama. Membandingkan ciri-ciri dan tujuan iklan, slogan, atau poster. Berikutnya, nah kita kembali mencermati gambar yang sudah tadi ditayangkan. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Kalau gambar yang pertama, mungkin kalian sering melihat gambar tersebut di televisi. Kalau untuk gambar yang kedua, mungkin kalian pernah mendengar kata-katanya, tapi gambarnya tidak melihat seperti itu. Yang ketiga juga sama. Silakan kalian amati dengan seksama ketiga gambar tersebut. Sudah kalian amati? Jadi, menurut kalian, apa perbedaan atau persamaan dari ketiga gambar tersebut? Nah, gambar
Yang pertama itu adalah iklan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi iklan yang pertama, membaca dengan cermat iklan yang disajikan. Yang kedua, menemukan hal, produk atau jasa yang dipromosikan. Yang ketiga, menemukan keunggulan dan manfaat yang ditawarkan. Dan yang keempat, menyusun simpulan isi iklan tersebut dalam kalimat. Kita kembali ke gambar sebelumnya. Nah, ini gambar pertama itu disebut dengan iklan. Lanjut. Gambar yang kedua itu adalah slogan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi slogan. Yang pertama, membaca dan mencermati kalimat slogan. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam slogan. Dan yang ketiga, menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Kemudian lanjut ke gambar yang ketiga, itu disebut poster. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan poster. Yang pertama, mengamati dengan cermat gambar dan kalimat dalam poster. Yang kedua, menemukan hal perilaku yang dianjurkan atau dilarang. Yang ketiga, menyimpulkan alasan atau dampak yang dicantumkan jika ada. Dan yang terakhir, menyusun simpulan isi poster dalam kalimat yang runtut. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi iklan, slogan, ataupun poster. Nah, setelah tadi kalian mengamati gambar yang disediakan, nah sekarang kita latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, di sini disajikan dua contoh teks ya maupun gambar beserta dengan isinya. Soal yang pertama. Dengan rajin menabung, kelak hidupmu akan beruntung. Nah, isinya dari teks tersebut yaitu ajakan untuk menabung. Gambar yang kedua, di situ ada gambar seorang anak laki-laki sedang mencuci tangan. Nah, isi dari teks tersebut yaitu ajakan untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mencuci tangan. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas lanjutan dari gambar berikut untuk kalian kerjakan. Contohnya seperti ini ya. Kemudian tugas yang kedua. Di sini ada kolom teks, kemudian iklan, slogan, dan poster. Nah, kalau pada tugas yang kedua ini kan contohnya ada hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, menurut kalian teks tersebut termasuk apa? Apakah iklan, slogan, atau poster? Nah, kalau misalnya menurut kalian, ini termasuk poster, maka beri tanda checklist di kolom poster. Kalau menurut kalian, ini termasuk iklan, maka beri tanda checklist pada kolom iklan. Sampai di sini kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke tugas yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga ini kalian disuruh untuk memberikan pengertian tentang iklan, slogan, dan poster. Setelah kalian tadi mengamati ketiga contoh yang disajikan, kemudian tadi juga ada beberapa gambar yang disediakan dalam tugas dan sudah diberikan contoh cara pengisiannya. Mungkin kalian sudah terbayang apa itu yang disebut dengan iklan,
apa itu yang disebut dengan slogan dan apa yang disebut dengan poster. Nah, pengertiannya itu kalian tuliskan di kolom pengertian atau definisi. Sampai di sini kalian sudah paham? Tugasnya nanti akan di-share di grup ya. Dan materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.